Sampai katanya disayurin di babi buta sama geng motor itu sampai meninggal. Jadi kehabisan darah dan luka dalam juga tembus, bisa jadi itu kena. Halo der, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Oke. Dan gua ini sekarang baru-baru ini ada video yang beredar, terekam jelas oleh warga setempat, aksi kebrutalan geng motor tepatnya di Cikarang Barat. Tempatnya di Warung Bangkok Cikarang Barat deh. Dan naasnya yang dibantai oleh geng motor ini adalah warga setempat yang sedang parkir nih der. Dan dalam aksi pembantaian itu terjadi pada Minggu 3 Oktober 2021. Wah baru banget kan der. Aduh jangan keluar lah ya, jangan keluar malam-malam sendirian ya kan. Dan di situ gua sih sempat melihat ada yang merekam parah banget, sampai katanya disayurin di babi buta sama geng motor itu. Entah kronologi kayak gimana ya, katanya korban ini adalah warga setempat dan sedang parkir di pertigaan Warung Bangkok Cikarang Barat der. Pada saat di TKP tempat terjadi perkara, korban langsung diserang oleh geng motor yang sedang berkonvoy. Duh gimana ceritanya kan, yang lagi parkir langsung diserang. Wah ini sih udah kelewat batas, udah beringas banget kan menurut gua. Sadis ini, sadis. Dan geng motor ini menyerang korban yang berinisial W sampai meninggal der. Sadis bukan? Tentu sadis, karena ini udah kelewat batas. Nyawa orang tidak bisa digantikan oleh nyawa apapun. Dan geng motor ini yang menyerang korban sampai meninggal sedang jadi buronan polisi der, konon katanya. Karena di setiap perlakuan harus dipertanggungjawaban, harus ada pertanggungjawaban. Teman-teman gimana nih? Mau keluar sendirian nggak? Kalau gue sih mending sama cewek berdua yang jalan. Setelah korban disayurin, warga setempat langsung menyelamatkan korban yang berinisial W ke rumah sakit Karya Medika Cikarang Barat nih der. Pada di rumah sakit Karya Medika, korban sempat dapat perawatan atau penolongan pertama nih der. Naasnya lukanya yang cukup parah sampai korban meninggal dunia. Ini sih parah sih, menurut gue ini parah. Ini udah kelewat batas, udah nggak ada pikirannya, sampai lu berani ngebabi buta itu apa korbannya ya kan, yang berinisial W. Itu sih parah sih, ada videonya itu. Nanti kalau kalian yang masih kepo dengan video viralnya video ini di Bekasi atau di Cikarang Barat, nanti gua cantumin di pin komentar ya. Ini sih ada yang ngajak parkir, tiba-tiba terjadinya perkara seperti itu, ya kita nggak tahu kan. Ya kita lebih mikir positif aja lah, mungkin semoga ada CCTV dan atau ada warga setempat yang melihat terjadinya perkara tersebut agar tidak salah kaprah menanggapi itu tawuran, sesama tawuran atau bukan. Mudah-mudahan ya ada CCTV nih. Aduh ini sih berat menurut gua kalau gua ngomong kayak gini, karena ini gua mengambil dengan sedetail-detailnya ya yang gue dapat dari informasi. Bibi dan keluarganya si korban ini kaget mendengar ponakannya atau keluarganya berada di rumah sakit Karya Medika Cikarang Barat. Tentu pasti kalau misalkan keluarga lu kaget, udah pasti, karena gue mengalami ya. Ada teman gue datang waktu itu, datang ke rumah, katanya mak Iki di rumah sakit, katanya dibegal. Ya otomatis pasti kaget, karena orang tua atau keluarganya tahu bahwasanya anaknya itu cuma keluar main, tahu-taunya di luar ya kan, naas sampai bahkan meninggal. Itu yang paling takutin sama orang tua ya. Dan ini der,
fatal banget. Kenapa korban sampai meninggal? Karena korban mengalami luka yang cukup parah, seperti di punggung, di pinggang, di perut, di dada, dan di kuping kena sayatan. Sepertinya ini celurit sih, menurut gua ini celurit karena sayatan. Nah, ini waduh fatal banget sih. Mungkin ya ini kehabisan darah dan luka dalam juga tembus, bisa jadi itu kena jantung atau segala paru-paru ya. Itu parah, ini parah banget, sampai katanya sih korban meninggal ini udah kelewatan batas menurut gua. Ya mudah-mudahan pelaku yang dibalik geng motor itu segera tertangkap lah, menerima konsekuensi dari perbuatan dia. Oke, iya sih harus menerima lah, karena ya setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawaban. Dan sebelum meninggal, korban sempat berbicara kepada keluarganya bahwasanya ini segera harus dioperasi karena mengalami pendarahan yang cukup parah. Bahkan bisa dibilang saraf-sarafnya udah banyak yang putus. Aduh. Dan yang paling gue sedih dari insiden tersebut, pas dokter bilang sepertinya korban atau keluarga korban tidak mempunyai biaya untuk penanganan langsung operasi. Karena kalau rumah sakit besar atau rumah sakit ya biasanya itu kita harus ngasih DP dulu, kita harus ngasih uang muka dulu untuk penanganan penolongan pertama lah bisa dibilang. Karena ya banyak juga teman gue yang dioperasi dari keluarga yang kurang mampu, dari keluarga yang kurang lah. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Waduh, gue waktu itu pas dioperasi dokter minta 20 juta dan sementara gue nggak ada duit untuk duit segitu ya kan kala itu. Tapi akhirnya dokter itu menyarankan untuk dirujuk. Nah, gengs, kalian udah bisa mengambil kesimpulan tersebut bahwa keluar sendirian di tengah malam atau di malam hari itu berbahaya banget, terutama untuk perempuan. Jangan pernah keluar malam. Dan kalau emang kalian kerja, tolong minta antar sama keluarga kalian yang berada di rumah. Itu sih pesan gua. Tetap waspada dimanapun kalian berada, walaupun kalian itu di rumah. Meskipun kalian itu di rumah, kalian harus tetap waspada. Karena sekarang ini sedang marak-maraknya kejahatan. Oke, ya mudah-mudahan keluarga gue cuma pesan semoga keluarga korban itu diberi ketabahan, diberi keikhlasan, semoga korban berada di surga Allah, mendapat dan diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan suatu kebanggaan untuk kalian pelaku geng motor, bukan suatu kebanggaan, karena ini adalah suatu kegoblokan yang kalian lakukan di Indonesia. Karena kalian itu manapun yang tidak tahu menau soal terjadi insiden kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang merugikan? Karena orang di sekitar Cikarang Barat itu pasti tahu, pasti dengar infonya kabar angin. Dia pasti wah di situ tempat terjadinya ada geng motor, hati-hati, dan akhirnya yang jualan di situ merasa sepi pelanggan, sepi orderan, misalkan Gojek ya, sepi orderan, atau ada ojek di situ sepi orderan, dan akibat kalian semua. Ya mungkin itu aja sih ya pesan gua. Tetap waspada dimanapun kalian berada, tetap fokus dengan dimanapun kalian berada, karena kejahatan marak di mana-mana. Sekian dari gue, Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok tire.